Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Afil dengan NIM 1B1-23001. Baik, jadi pada video kali ini saya akan membuat video terkait dengan teknik geoprocessing. Jadi pada video ini saya membuatnya untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita harus memahami dulu apa itu geoprocessing. Jadi geoprocessing dalam sistem informasi geografis adalah serangkaian fungsi dan data yang digunakan untuk menganalisis, memanipulasi, dan mengelola data spasial. Jadi geoprocessing ini digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis yang lebih kompleks dan menghasilkan informasi yang lebih mendalam. Jadi geoprocessing ini membantu kita untuk memudahkan dalam analisis dan memudahkan dalam melakukan analisis yang menghasilkan informasi yang lebih mendalam. Selanjutnya untuk terkait dengan geoprocessing ini ada beberapa teknik yang dapat digunakan di dalam tools-tools dalam ArcGIS, yaitu yang pertama buffer, kedua clip, ketiga overlay. Untuk overlay dia terdiri atas dua, yaitu union dan intersect. Kemudian merge dan terakhir dissolve. Jadi inilah beberapa tools yang dapat digunakan untuk memanipulasi atau mengelola data spasial dalam sistem informasi geografis atau ArcGIS. Kemudian yang tadi terkait 5. Untuk yang pertama yaitu saya jelaskan buffer. Jadi buffer ini dia teknik yang digunakan dalam SIG untuk membuat area batasan di sekitar objek geografis seperti titik, garis atau poligon. Jadi dalam buffer ini dia terdiri atas dua sebenarnya, yaitu single buffer dan multiple ring buffer. Single buffer dia digunakan untuk membuat area batasan hanya satu jarak. Maksudnya misalnya kita membuat jarak suatu objek terhadap objek lain. Misalnya kita buat jarak 20 meter. Maka objek ini akan mengidentifikasi area yang terjangkau sepanjang 20 meter. Untuk multiple ring buffer sendiri dia dibuat untuk mengidentifikasi beberapa jarak yang berbeda. Misalnya beberapa interval yang berbeda. Jadi dapat dilihat di contoh ini. Misalnya ini adalah sebuah titik. Misalnya ini sebuah rumah sakit. Saya membuat beberapa multiple ring buffernya atau beberapa jarak dari rumah sakit ini ke objek-objek di sekitarnya. Maka beberapa lingkaran ini adalah beberapa jarak. Misalnya intervalnya 50 meter, 100 meter, 150 meter, 300 meter. Maka itu akan kelihatan. Sebenarnya sama, tapi perbedaannya hanya di interval yang digunakan. Maksudnya kalau multiple ring buffer beberapa jarak menggunakan beberapa interval. Kalau single buffer dia hanya satu jarak. Oke, baik, lanjut. Untuk clip dan overlay. Tadi saya sudah jelaskan sedikit terkait dengan overlay. Dia terdiri atas dua, yaitu union dan intersect. Kemudian untuk clip dia yaitu proses yang digunakan untuk memotong data spasial berdasarkan dari fitur lain sehingga hanya menyisakan area yang relevan untuk analisis. Jadi clip ini digunakan untuk menyederhanakan atau memotong suatu data. Misalnya ini kita memiliki data provinsi, tetapi kita ingin menggunakan satu area kabupaten misalnya. Maka kita lakukan pemotongan untuk wilayah batas administrasi ini ditumpang tindihkan dengan wilayah atau area kabupaten yang kita ingin analisis. Jadi di situ kita potong, maka digunakan tool clip. Kemudian untuk overlay ini kan terdiri atas dua, yaitu union dan intersect. Untuk union sendiri dia itu menggabungkan semua fitur layar yang tumpang tindih. Jadi dia menciptakan layar baru yang mencakup semua informasi layar yang terlibat.
Untuk intersect sendiri, dia hanya misalkan area yang tumpang tindih antara layer. Jadi begini, untuk union, dia menggabungkan beberapa fitur yang saling tumpang tindih. Jadi, maupun fitur yang tidak tumpang tindih, tetap tergabung kalau menggunakan teknik union. Untuk intersect sendiri, dia hanya menggabungkan beberapa fitur yang saling tumpang tindih. Jadi apabila tidak tumpang tindih, maka dia tidak tergabung. Jadi diusahakan dia harus tumpang tindih untuk menggunakan intersect. Kemudian merge. Merge ini adalah proses yang digunakan untuk menggabungkan beberapa fitur menjadi satu fitur tunggal dalam SIG. Jadi dia ini merge, misalnya ini kita memiliki beberapa penggunaan lahan, tetapi penggunaan lahan ini memiliki layer atau fitur yang terpisah. Maka digunakan merge untuk menggabungkan beberapa fitur atau layer ini menjadi satu fitur tunggal, sehingga memudahkan kita dalam melakukan analisis. Misalnya kita memiliki SHP penggunaan lahan perkebunan, SHP penggunaan lahan sawah, SHP penggunaan lahan pemukiman. Misalnya semua SHP ini saling terpisah. Maka untuk menggabungkan ini, untuk menjadi satu fitur tunggal, dia menggunakan merge. Untuk memudahkan kita dalam analisis supaya ini langsung tergabung satu kali, menjadi satu layer yang tunggal. Nah, untuk bedanya dengan overlay tadi, maksudnya untuk union dan intersect, kalau mereka menggabungkan beberapa fitur yang saling tumpang tindih, tetapi dia bukan menjadi satu fitur tunggal, dia menjadi beberapa fitur, semua fitur digabungkan. Itu bedanya. Kalau untuk merge, dia menggabungkan beberapa fitur menjadi satu fitur tunggal, atau istilahnya disederhanakan menjadi satu fitur. Selanjutnya terkait dengan dissolve. Dissolve sendiri ini adalah teknik untuk menggabungkan fitur-fitur yang memiliki atribut yang sama menjadi satu fitur yang lebih besar dalam SIG. Jadi dissolve ini dia untuk menyederhanakan data dengan menghilangkan batas-batas internal antara fitur yang serupa. Jadi ini misalnya kita memiliki 5 kelas penggunaan lahan, tetapi dalam open attribute atau atribut tabel di dalam SHP atau data yang kita miliki, dia itu memiliki beberapa atribut yang banyak. Jadi untuk menyederhanakan atribut-atribut ini, misalnya 5 kelas penggunaan lahan, maka digunakan dissolve. Nah, untuk dissolve ini dia untuk menyederhanakan supaya di dalam atribut tabel suatu data itu tidak terlalu banyak. Nah, untuk ini dia tergantung kriteria yang kita gunakan. Misalnya beberapa penggunaan lahan ini dia memiliki atribut tabel yang banyak, tetapi dia sebenarnya memiliki 5 kelas penggunaan lahan, maka dapat dilakukan dissolve untuk menyederhanakan ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait ini. Untuk secara teknisnya, untuk selanjutnya itu terkait dengan teknisnya. Jadi tadi beberapa penjelasan secara singkat saja. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan secara teknis dari geoprocessing. Baik, pertama masuk di dalam aplikasi ArcGIS. Jadi yang pertama tadi untuk buffer. Untuk buffer, misalnya kita akan melakukan beberapa langkah untuk melakukan buffer. Jadi buffer ini terdiri atas single buffer dan multiple buffer. Jadi di sini saya akan masukkan data sungai. Jadi saya memilih wilayah Buton Utara, kemudian saya memasukkan data bangunan
Baik, saya di sini memasukkan data rumah sakit misalnya. Nah, dia di Buton Utara di sini ada rumah sakit. Untuk melakukan buffer, jadi buffer sendiri tadi yaitu membuat jarak rumah sakit ini sejauh mana jangkauannya. Jadi misalnya 50 meter, maka rumah sakit ini akan mendeteksi 50 meter di sekelilingnya. Jadi objek-objek apa saja yang dikena oleh jangkauan rumah sakit sepanjang 50 meter ini. Jadi biasanya ini buffer dia digunakan untuk analisis, misalnya buffer sungai. Itu penting karena sejauh mana aliran sungai itu bisa bisa memengaruhi objek-objek di sekitarnya. Misalnya kita gunakan buffer sepanjang dengan jarak 50 meter dari sungai, maka sungai itu akan mendeteksi sepanjang 50 meter terhadap sungai itu sendiri. Maksudnya jarak dari sungai ke objek-objek di sekitarnya. Nah, oke. Kemudian geoprocessing. Nah, jadi di sini ada tools geoprocessing. Di sini ada 6. Jadi ada 6. Pertama buffer, clip, intersect, union, merge, dissolve. Jadi kita akan lakukan satu-satu. Pertama buffer. Di sini tadi kan sudah ada dua sebenarnya tadi buffer. Buffer itu ada multi-layering buffer dan single buffer. Jadi di sini saya akan melakukan pertama itu single buffer. Masukkan rumah sakit di input featuresnya. Kemudian di linear unitnya kita tentukan berapa jarak dari rumah sakit terhadap objek-objek di sekitarnya. Jadi sini saya membuat jarak 100, kita ganti menjadi meter, 100 meter. Kemudian kita oke saja. Baik, di sini sudah terdapat buffer rumah sakit. Jadi titik yang kecil ini adalah rumah sakit. Untuk lingkaran ini adalah jangkauan objek rumah sakit dari jarak yang telah saya masukkan tadi, yaitu sepanjang 100 meter. Jadi jangkauan ini 100 meter dari rumah sakit. Ini adalah single buffer. Nah, untuk multi-layering buffer sendiri saya contohkan. Pertama yaitu bisa di toolbox atau langsung di sini search. Jadi dia langsung tulis multiple buffer. Kemudian klik ini, masukkan data rumah sakit tadi atau objek. Nah, di sini dia distansinya itu dia masukkan beberapa jarak yang kita inginkan. Misalnya saya di sini masukkan jarak 50 meter, kemudian 100 meter ditambah 150 dan 200, 300 meter. Kemudian di bawah kita pilih meter. Sudah meter. Kita klik OK.
Oke, baik. Jadi sini sudah selesai multiple ring buffer. Jadi di sini ada beberapa jarak. Dari jarak yang pink ini adalah jarak 50 meter. Kemudian yang hijau tua agak kehijauan hijau muda ini adalah jarak dari rumah sakit sepanjang 100 meter. Kemudian 150 meter dan yang paling besar ini adalah jarak dari rumah sakit sepanjang 300 meter. Jadi inilah contoh multiple ring buffer. Oke, baik, selanjutnya kita akan menggunakan tool clip. Jadi clip ini dia misalnya kita memiliki data misalnya kabupaten, tetapi kita ingin mengambil atau menganalisis satu wilayah kecamatan saja, maka kita bisa menumpang tindikan atau melakukan klik pada area kecamatan yang kita inginkan. Untuk di sini saya menggunakan untuk tutupan lahan yang telah saya buat. Jadi saya akan klik dengan wilayah Kabupaten Buton Utara. Di sini saya masukkan data tutupan lahan yang telah saya buat. Oke, saya matikan dulu terkait dengan buffer rumah sakit. Jadi di sini saya telah membuat tutupan penggunaan lahan untuk beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Jadi di sini mencakup Kabupaten Munas sebagian, Kabupaten Buton Utara secara keseluruhan, Kabupaten Abuni secara keseluruhan, Kabupaten Konawe Selatan sebagian, dan Kota Kendari secara keseluruhan. Ini Kota Kendari penggunaan lahan. Kemudian saya ingin memotong atau ingin mengambil penggunaan lahan di area Kabupaten Buton Utara saja. Maka di sini saya akan tumpang tindikan wilayah administrasi Kabupaten Buton Utara dengan penggunaan lahan yang telah saya buat. Jadi sini saya akan melakukan klik. Saya masukkan data kabupaten kota. Jadi di sini sudah ada. Kita tinggal melakukan klik. Jadi di sini ada tanda select fitur atau tidak. Kita langsung ke menu klipnya saja. Klip. Kemudian masukkan input fiturnya, ini adalah area yang ingin kita gunakan saja. Maksudnya untuk area kabupaten yang ingin dianalisis. Oke, baik. Kita masukkan kabupaten untuk Buton Utara. Kemudian masukkan tutupan lahan atau hasil analisis penggunaan yang telah kita lakukan. Oke. Oh, jadi baik, di sini terjadi error karena ini tutupan lahan yang saya buat itu masih berbentuk raster. Jadi dia bisa mengklipnya langsung ke area tadi, select fitur, klik, kemudian menu ke Windows, image analysis, kemudian select tutupan lahan, kemudian klik pada menu processing. Oke, baik, maka otomatis wilayahnya akan terpotong sesuai apa yang kita inginkan, sesuai kriteria wilayah administrasi yang telah kita tumpang tindikan. Untuk di ini geoprocessing sendiri, untuk di menu klipnya sebenarnya bisa, tapi dia hanya berbentuk SHP atau vektor. Ini data penggunaan lahan yang saya masih buat ini berbentuk raster atau dari citra.
Oke, saya sudah klik tadi, saya tinggal hilangkan ini. Maka inilah area yang telah saya gunakan, yang saya telah klik. Sini sudah ada peta tutupan lahan Kabupaten Buton Utara. Oke, baik, itulah teknik klip. Kemudian kita masuk pada teknik intersect. Jadi intersect ini adalah menggabungkan beberapa area yang saling tumpang tindih. Tetapi dia apabila tidak tumpang tindih, dia tidak digabungkan. Nah, berbeda dengan union. Union dia menggabungkan semua area yang tumpang tindih maupun yang tidak tumpang tindih. Jadi untuk pertama intersect, kita tumpang tindihkan antara. Jadi tadi kan ini berbentuk raster, jadi ini belum bisa digunakan atau belum bisa ditumpang tindihkan karena di sini belum memiliki atribut tabel untuk area tutupan lahan ini. Jadi kita gunakan data yang lain. Kita gunakan administrasi kecamatan. Ini selesai saja ini, kemudian administrasi kecamatan. Kita masukkan satu data lagi supaya agar data ini saling tumpang tindih. Jadi kita masukkan saja misalnya agri kebun dengan pemukiman misalnya. Pemukiman jadi sini sudah ada data agri kebun dan pemukiman. Kita akan lakukan intersect untuk data yang saling tumpang tindih ini. Kita lakukan intersect untuk wilayah administrasi Kabupaten Buton Utara dengan area pemukiman di Buton Utara itu sendiri. Lakukan intersect pada geoprocessing, kemudian intersect, kemudian masukkan data administrasi kecamatan dengan pemukiman. Setelah ini kita klik OK. Oke, baik. Maka di sini sudah ada hasil intersect dari area yang tumpang tindih tadi. Kita matikan ini. Maka area yang hanya tersisa adalah area yang tumpang tindih, yaitu hanya tersisa area untuk area pemukiman yang tumpang tindih dengan area administrasi Kecamatan Buton Utara. Ini sudah ada atribut tabelnya. Di sini sudah ada Kecamatan Buton Utara beserta dengan pemukiman, area pemukiman di Kabupaten Buton Utara. Jadi itu. Kemudian lanjut pada union. Untuk union sendiri, dia biarpun nanti yang tumpang tindih dia akan digabungkan semua. Jadi sini saya akan menggunakan agri kebun, kemudian administrasi kecamatan dan pemukiman. Jadi dia biar tidak saling tumpang tindih akan tergabung secara otomatis menjadi satu layer. Baik, kemudian ke menu geoprocessing lagi.
kemudian union, dan masukkan data yang saling tumpang tindih pada area administrasi Kecamatan Buton Utara. Kecamatan, kemudian pemukiman, kemudian perkebunan. Jadi ini semua akan digabungkan. Yang saling tumpang tindih maupun yang tidak tumpang tindih akan menjadi satu atribut tabel. Oke, kita klik OK. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi kesalahan. Sebenarnya union bukan intersect. Baik, kesalahan tadi. Kita ulangi, pemukiman, perkebunan, kemudian dengan administrasi kecamatan kota, kemudian klik OK. Nah, baik, di sini sudah menghasilkan hasil union dari area administrasi kabupaten di Buton Utara dengan perkebunan serta pemukiman yang ada di daerah Kabupaten Buton Utara. Jadi di sini dijadikan satu atribut tabel. Di sini semua lengkap terkait dengan pemukiman, kebun, dan area untuk kecamatan di Kabupaten Buton Utara. Jadi itulah overlay dan intersect, overlay yang terdiri atas union dan intersect itu sendiri. Kemudian kita lakukan merge. Merge ini dia untuk menggabungkan beberapa fitur menjadi satu fitur tunggal atau satu fitur atribut tabel dengan cara dilakukan penyederhanaan. Jadi di sini saya akan melakukan merge untuk area permukiman, agrikebun. Jadi kan di sini antara permukiman dengan agrikebun itu terpisah. Antara ini dengan ini terpisah layarnya. Masing-masing memiliki atribut tabel yang berbeda. Nah, untuk menggabungkan ini menjadi satu layar tunggal, dia bisa menggunakan merge. Oke, baik, langsung saja. Ya, di sini saya akan matikan dulu ini. Jadi kan di sini terpisah ini. Apabila saya matikan pemukiman, maka pemukiman ini akan hilang. Apabila saya juga matikan perkebunan, maka tinggal permukiman. Jadi caranya untuk menggabungkan ini bisa menggunakan union, tetapi di dalam atribut tabelnya itu akan tidak teratur. Olehnya itu kita melakukan merge supaya menjadi satu fitur tunggal yang mudah dianalisis dan siap untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian geoprocessing, lakukan merge. Oke, baik, kita masukkan pemukiman dan area perkebunan. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Oke, langsung menjadi satu layar tunggal antara area yang digabungkan tadi antara pemukiman dan perkebunan atau agrikebun. Jadi sini sudah menjadi satu layar open attribute. Jadi sini sudah ada untuk setiap kecamatan dan wilayah untuk SAP area wilayah perkebunan dan permukiman tadi. Oke, selanjutnya yang terakhir terkait dengan solve atau penyederhanaan atribut tabel dalam data spasial. Nah, jadi di sini saya sudah ada data tutupan lahan, tapi ini masih berbentuk raster. Jadi di sini saya akan melakukan penyederhanaan. Saya akan melakukan ini, si data raster ini saya akan ubah ke dalam bentuk vektor atau poligon atau
spasial. Kemudian saya akan lakukan desain untuk menyederhanakan agar tutupan lahan di sini di open atribut tabelnya itu tetap menjadi 5 kelas. Jadi baik, langsung saja saya akan melakukan pemotongan terlebih dahulu untuk area Kabupaten Buton Utara. Jadi tadi menggunakan teknik clip, di mana clip dia masukkan data yang akan kita lakukan analisis atau data sesuai dengan area yang akan kita lakukan kajian dan wilayah kabupaten. Jadi di sini saya akan mengambil area Kabupaten Buton Utara saja. Kemudian sama kayak tadi, lakukan klik Windows bagian analisis, kemudian klik tutupan lahan, kemudian klik. Nah, baik, di sini sudah saya mendapatkan tutupan lahan untuk area Buton Utara saja. Ini bisa dihilangkan. Oke, baik. Selanjutnya, untuk mengubah ini dari data raster ke dalam bentuk data vektor, kita lakukan raster to polygon, yaitu pada search, menu search, kemudian kita tulis raster to polygon. Raster to polygon. Baik, kemudian masuk. Kita masukkan tutupan lahan. Kemudian oke. Oke, baik. Nah, jadi sini sudah ada tutupan lahan yang telah kita ubah ke dalam bentuk vektor. Tetapi di open atribut tabelnya itu masih terdapat banyak sekali angka yang menunjukkan tutupan lahan ini. Untuk menyederhanakan angka-angka ini, sebenarnya ini di penggunaan lahan ini hanya 5 kelas. Jadi di sini sudah ada di grid code-nya itu angka yang terdapat itu dari angka 1 hingga ke angka 5 saja. Tetapi dari angka 1 ini terdapat banyak yang bisa dibilang double. Untuk angka 2 juga banyak, angka 3 banyak, begitu pun angka 4 dan 5. Jadi untuk menyederhanakan ini, untuk 5 kelas penggunaan lahan dilakukan dengan menggunakan dissolve atau penyederhanaan atribut tabel pada data spasial ini. Oke, baik, langsung saja supaya atribut tabel ini menjadi lebih sederhana dan hanya terdapat 5 kelas tutupan atau penggunaan lahan. Kita masuk pada geoprocessing, kemudian dissolve. Kita masukkan data vektor yang telah kita lakukan konversi dari raster ke polygon tadi. Dimasukkan, kemudian tadi kan kriteria untuk melakukan 5 kelas penggunaan lahan itu terdapat pada grid code. Dia dari angka 1 sampai 5. Jadi kita centangnya grid code, kriteria grid code, kemudian kita oke. Nah, baik. Jadi di sini sudah ada tutupan atau penggunaan lahan di Kabupaten Buton Utara. Kita cek open atribut tabelnya, kita bedakan dengan yang belum dilakukan dissolve. Nah, baik. Jadi di sini sudah ada 5 kelas penggunaan lahan saja. Nah, jadi di sini bisa melakukan analisis lebih lanjut agar memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Untuk memunculkan warnanya, yaitu di sini
Sebenarnya bisa diedit lagi di open atribut tabel yang tadi. Kita gunakan add fill untuk menambahkan keterangan tutupan lahannya dan luasan tutupan lahan itu sendiri. Tipologi kategoris kita pilih record. Kemudian di sini 5 kelas penggunaan lahan. Kelas penggunaan lahan, misalnya ini tadi lahan terbangun untuk warna, misalnya saya kasih di sini warna merah. Oke. Kemudian untuk penggunaan yang kiri itu lahan terbuka. Di sini kuning saja. Kemudian vegetasi. Penggunaan lahan keempat yaitu tutupan awan. Jadi saya kasih saja. Kemudian untuk bayangan awan kita akan gunakan warna hitam. Kita klik OK. Baik, di sini sudah ada tutupan atau penggunaan lahan di Kabupaten Buton Utara. Baik, itulah gunanya dari melakukan dissolve untuk poligon yang telah kita ubah dari raster ke poligon, supaya penyederhanaan atribut tabel dan memudahkan kita dalam melakukan analisis. Jadi sini sudah ada hasil dissolve dan di open atribut tabelnya itu hanya 5 kelas penggunaan lahan. Baik, mungkin itu saja terkait dengan penjelasan mengenai dengan teknik geoprocessing dalam sistem informasi geografis. Jadi di sini saya membuat video terkait penjelasan atau dasar dari geoprocessing itu sendiri. Untuk secara hasilnya itu mungkin di video selanjutnya saya akan membuat hasil terkait dengan cara membuat peta dengan memanfaatkan teknik-teknik geoprocessing ini sehingga menghasilkan peta yang lebih informatif dan lebih berguna. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf juga. Saya dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.